Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Saya akan memberikan kita tema yaitu Don't Give Up, Keep Fighting and Hope. Yang artinya jangan menyerah, tetap berjuang dan berharap. Pernahkah kita mengalami suatu kebuntutan dalam berpikir? Pikiran buntu itu membuat kita tak dapat berpikir. Dan ini menjadi tanda lain bahwa kita tengah berada dalam kondisi super stres. Ya. Ketika hal ini melanda, kita tak akan mampu untuk membuat keputusan-keputusan atau melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Tekanan hidup dapat membuat kita menjadi stres dan dapat membuat kepanikan. Contohnya ketika waktu ujian menghadapi soal-soal yang susah dan waktu tersisa itu tinggal 5 menit. Terus kita itu belum bisa menyelesaikan semua soal-soal yang ada. Wah, gimana tuh ya, perasaan kita itu pasti kacau. Yang pasti panik bukan? Ya panik lah, masa enggak? Kita mungkin menyerah dan melambaikan tangan untuk menyerah, mengangkat tangan, tidak mampu. Ya, keadaan yang kita hadapi saat ini adalah keadaan yang sulit. Ya, entah apa yang kita sedang hadapi saat ini. Tapi kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi suatu masalah yang masalah terbesar dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Mungkin masalah yang kita hadapi saat ini sangat besar dan membuat kita tidak bisa berpikir harus berbuat apa lagi. Mungkin teman-teman tidak menyadari bagaimana kondisi perekonomian sebagian orang di luar sana. Sudah mulai lesu, kondisi semakin susah ya. Kita tahu sekarang ini susah. Perekonomian itu begitu susah, teman-teman ya. Dan bagaimana kita dapat melaluinya sampai kapan berakhir tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan ya. Mungkin kita seakan-akan sudahlah menyerah saja. Tapi saya mau ingatkan kita buat teman-teman semua, ingat sebagai anak Tuhan kita juga harus belajar bagaimana kita menghadapi saat-saat susah yang sedang kita hadapi. Kita tetap berjuang, jangan menyerah dan tetap berharap karena Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita belajar, teman-teman, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Kita sama-sama belajar dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Tuhan itu berfirman kepada Musa supaya orang-orang Israel itu berkemah di depan pihak Hirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Mereka berkemah di tepi laut. Tetapi di sisi lain Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga ia dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Situasi semakin menegangkan ketika kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya yang bergerak menyusul bangsa Israel. Lalu ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 10 dan ayat 9 dan 10 sampai 10, mereka merasa berada dalam posisi yang terhimpit ya. Ketika maju harus menghadapi laut dan tidak mungkin mereka harus berenang karena tidak ada kapal, perahu, atau mundur pun mereka pasti akan mati ya. Kalau mereka berenang ya sampai kapan itu bisa? Pasti tidak bisa. Jadi situasi yang sangat sulit ini diserahkan itu maju kena mundur kena. Nah, jadi ini suatu masalah yang sangat menghimpit mereka ya. Kemudian mereka mengeluh kepada Musa. Nah, mulai menyalahkan Musa, teman-teman. Mereka mulai merasa menyalahkan Musa karena situasi ini ya. Mungkin kadang-kadang kita juga menyalahkan kakak rohani kita, mungkin pendeta kita, gembala kita. Tapi mari kita belajar. Tuhan mengizinkan situasi yang sulit ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan menolong dan menyelamatkan kita, teman-teman. Karena di ayat yang 14 sampai 15 dia berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa Tuhan kita. Tuhan
kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengeluarkan tongkatnya sehingga laut terbelah dan orang-orang Israel dapat menyeberang dan berjalan di tengah-tengah laut. Dan ketika Firaun dan pasukannya mengejar sampai di tengah laut, Tuhan berfirman kepada Musa untuk kembali mengulurkan tongkatnya sehingga air berbalik meliputi orang Mesir, dan Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan Tuhan yang dilakukannya bagi orang Israel, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya itu, ya. Jadi dari kisah di atas itu kita diajarkan kita untuk mengalami jika mengalami situasi yang sulit, mendesak sehingga kita berpikir sudah tidak ada jalan keluar, ya, nggak ada harapan lagi dan membuat kita menyerah. Tapi izinkanlah Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Mari rekan pemuda remaja, ya, kita sedang berjuang buat sekolah kita, kuliah kita, mungkin berjuang dalam pekerjaan kita saat ini. Tetap berharap dan jangan menyerah dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Kiranya Tuhan juga melepaskan kita dari setiap perkara yang kita hadapi, ya. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang melepaskan dan menolong kita, ya. Mari kita berdoa, mari kita bergumul kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong dan memampukan setiap kehidupan kita. Di Mazmur 138 ayat 7 dia berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jadi teman-teman, dalam keadaan apapun kita saat ini, mari kita belajar bahwa Tuhan sanggup menolong, memampukan kita melewati masa-masa sulit kita. Don't give up, keep fighting and hope. See you guys. Haleluya, puji Tuhan.